Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Farudin, nomor absen 14 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mengajukan project dari lab activity yaitu pada 4.1 ya. Oke, di sini pada aktivitas ini kita akan melihat dalam sebuah skenario simulasi tentang teknologi media komunikasi jaringan nirkabel 3G atau 4G. Yang perlu kalian amati adalah bagian smartphone kalian terkoneksi. Ini smartphone ya. Smartphone terkoneksi dengan provider komunikasi melalui teknologi jaringan nirkabel 3G atau 4G. Lalu kita akan menunjukkan progres sesuai langkah-langkah pada instruksi di kiri ini ya. Oke, untuk tahapan pertama yaitu kita disuruh untuk di rumah tempat hibur. Nih kita disuruh mengklik pada tulisan smartphone ini, perangkat smartphone ini. Kita klik. Nah, lalu kalian disuruh ke menu config. Lalu pilih menu 3G atau 4G. Nah, di sini kita disuruh mengganti ya provider name yang tadinya ini sudah diganti. Provider name-nya kita disuruh ganti menjadi MyTelco. Kalau kalian yang sebelumnya atau PT Seluler atau apa itu, kalian ganti ke MyTelco. Oke, selanjutnya kita masuk ke area desktop dan pilih menu IP configuration. Pada menu IP configuration tetap menu interface, ganti wireless ini ganti dengan 3G atau 4G. Pastikan bagian IP configuration adalah DHCP. DHCP jangan statik ya. Oke, di sini pada IP configuration kalau kita memilih DHCP jadinya kita mendapatkan IP dari DHCP-nya ya. Mendapatkan IP otomatis dari SSP-nya. Lalu kita akan melanjutkan progres ke langkah-langkah kelima, yaitu kita disuruh untuk testing koneksi. Kita testing koneksi menggunakan tulisan web browser. Web browser kita klik, kita tunggu, next sedikit ya. Oke, di sini kita disuruh untuk ke URL-nya ya. Kita masukkan http://www.google.com. Lalu kita go. Sebelumnya maaf tadi ada tidak kesalahan, kita ulangi lagi ya. Jadi kita ketik http://www.google.com. Lalu kalian enter. Nah, kita coba cek lagi ya IP-nya. Oh, berubah. Jadi coba kita stop. Nah, oke, kita silang. Maaf. Ini kita lanjut nulis ya. Kembali nulis www.google.com. Kalian enter. Oke, kita tunggu ya. Oke, jadi ini kalau sudah begini kita sudah terhubung ke server Google ya. Nah, lalu kita disuruh untuk dari Google akan muncul halaman webnya, ini sudah muncul. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita disuruh saat masih dalam browser ketikan ke SMK, kita disuruh hubungan ke SMK ya. Kita coba www.smk.sch.id, enter. Oke, kita tunggu.
Nah, di sini kita menghubung ke web SMK ya, tapi ternyata request timeout. Kenapa request timeout? Karena halaman web yang kita tuju ke sekolah SMK ini tidak bisa didetek atau tidak bisa dibuka ya. Ini kita kembali coba. Nah, di scroll ini, karena ini kan servernya atau ke halaman webnya SMK ini. Locket atau ketutup. Tutup aktivitinya. Jadi memang begitu ya. Nah, bisa. Oke. Nah, home. Terus maupun web browser. Oke, jadi kita lanjut ke halaman webnya MyTelco ya. Nah, lanjut www.mytelco.com. Enter. Oke, kita tunggu lagi. Bentar. Oke, kita sudah terhubung ke halaman browsernya MyTelco juga. Nah, di sini kita juga disuruh untuk menyambut ke halaman webnya MyCake ya. Kita tulis www.mycakes.com. Nah, enter. Oke, kita tunggu. Nah, kita juga sudah terhubung ke halaman webnya MyCakes. Jadi, bagaimana bisa jadi? Karena kita yang menyebabkannya adalah smartphone kita terhubung ke semua situs dalam internet. Kalau di sekolah tadi memang dari akses SMK-nya atau sekolah SMK itu tidak bisa terkonek. Jadi kita lanjut ke tahapan selanjutnya, kita close. Oke. Nah, oke, lalu kita akan disuruh ke luar ya, back level ini. Di samping my home yang application ini. Oke, kita kembali. Lalu kita disuruh ke menara komunikasi. Oke, menara komunikasi. Bikin config terdapat display. Nah, kita disuruh ke menara ini ya. Menara ini kita klik. Nah, lalu pada menu config. Pada menu config kalian terdapat display name yaitu outdoor unit cell tower ya, sesuai namanya. Nah, lalu masih pada menu config ini kita disuruh melihat interface. Interface tersebut. Nah, bagian interface tersebut mewakili media yang digunakan. Bagian menara tersebut terhubung dengan perangkat dalam ruangan. Dan kita disuruh untuk tuliskan pada tabel laporan aktivitas interface digunakan beserta media penghubungnya ya. Itu di guru tadi, subuh saya. Lalu pada bagian 3G atau 4G, kita dapat melihat coverage range area. Coverage range areanya atau jangkauan area dari sinyal. Yaitu sebesar 1000 ya. Lalu untuk hidupkan view wireless sinyal ini di sini ya, port status ini on. Kalau kalian belum on berarti ya memang converternya belum tersedia. Dipastikan on. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu progres ketiga ya. Lalu bagaimana smart? Nah, di sini kita pada narasi yaitu lalu bagaimana smartphone kalian mendapat IP address dari menara. Dari menara ini ke home ini ya. Smartphone kita kan di home. Nah, sebut tentunya ada
Tentunya ada data yang dirubah menjadi sinyal dan dipancarkan lalu diterima modem pada smartphone kalian. Smartphone kita tadi. Untuk diubah kembali menjadi data. Nah, lalu kita klik pada kotak di bawah menara 3G 4G ini. Kotak ini ya. Kotak. Nama tersebut sebagai jenis dan nama perangkat. Teruskan nanti dalamnya. Nah. Oke, di sini kita disuruh untuk mengklik kotak di bawah menara ini ya, menara di bawahnya ini kotak. Ini ada sebuah kotak yang tekan. Lalu kalian menuju ke bagian menu config di setting. Nah, di sini sudah terdapat display name yaitu indoor unit dan nama perangkat lainnya. Nih. Lalu di sana juga akan menemukan provider. Provider di mana nama provider tersebut akan selalu muncul pada smartphone kalian. Jadi karena kita tadi mencari web dari MyTeko, nah ini ada sumbernya dari sini ya. Akan muncul pada semuanya sama. Pada bagian lalu kita disuruh pada bagian interface, akan menggunakan dua buah interface dan buah interface ini ya, backbone dan cell tower. Nah, kita disuruh berhubungan langsung dengan ini dua interface ini berhubungan langsung dengan menara dan smartphone kita. Coba kalian klik terlebih dahulu pada interface cell tower. Kita klik, lalu kita akan menemukan alamat IP yang hampir sama dengan yang kalian dapatkan di smartphone kalian, yaitu 172.16.11 ya. Ini IP-nya. Lalu kalau kalian nah, di sini kan tertulis bahwa kita akan menemukan alamat IP yang hampir sama dengan smartphone. Di sini di kotak tadi di bawah menara atau IP dari menara yaitu 172.16.1.1 ya. Kita coba cek di My Home. Kita coba di smartphone. Nah, hampir sama. Ini depannya itu 172.16.1. Nah, kalau di menara kan 16.1.1.1. Nah, di sini 1.11. Jadi memang segmen awalnya yang sama ya. Oke, kita close. Kita kembali. Nah, lalu kita kembali ke kotak. Lalu pada menu service kita beralih ke menu service. Kita disuruh memperhatikan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Lihat pada sebuah start IP address adalah 172.16.11.1.1 dan bagian maksimum number 100 number user yaitu 50. Apa yang dapat kalian simpulkan dari semua? Nah, di sini pas start kita itu terdapat IP yang bisa ke start yaitu 100 dan user yang bisa terhubung hanyalah 50 perangkat. Jadi kita kan di smartphone ada IP-nya yaitu 172.16.1.100 kan. Ini untuk start awalnya yaitu 100. Jadi smartphone kita tadi terhubung ke menara sebagai perangkat ke 1, jadinya 101. Nah, batas maksimum nomor ini batas users dari perangkat yang tersambung ke menara ini. Batasnya yaitu 50. Jadi kalau misal ada perangkat yang mau terhubung dan IP 102.16.1.151 itu tidak bisa karena memang maksimal 50 user saja. Oke. Lalu kita kembali pada menu config dan pilih backbone. Kita akan menemukan alamat IP yaitu 192.168.100.1 dan subnet NAT 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.100.254 dan DNS server 192.168.200.2.
dari mana alamat IP itu berasal dan terhubung kemana. Nah, IP address ini terhubung ke alamat IP itu berasal dan terhubung kemana. Mari kita cari tahu. Nah, kita disuruh cari tahu di progres selanjutnya. Nah, lalu kalian perhatikan pada dari menara tower 3G hostel terhubung pada perangkat indoor unit dapat berupa modem Skyhost router yang memiliki dua buah pengelamatan IP. Sebuah IP address dengan network 192.16.1.0/24 dibagikan ke perangkat akhir pengguna melalui antena atau tower cell 3G atau 4G dan sebuah IP address sebagai backbone. Perhatikan kabel dari indoor unit. Kabel tersebut bermuara ke gedung telekomunikasi. My Telco. Coba kalian masuk ke gedung tersebut. Nah, ini telekomunikasi office. Kita masuk. Lalu di dalam ruangan kantor tersebut, kita akan melakukan kabel warna biru ya. Mana biru ini? Mana biru ini? Warna biru berarti kan warna biru dan tujuh dengan kabel tersebut berisi informasi dari mana sumber dan tujuan kabel. Perhatikan kemana tujuan kabel tersebut. Oke, kita mencari tahu tujuan. Nah, ini kabel ini loh. Ini ada kabel biru terhubung ke menara. Ini sambungan ke menara ya. Lalu ke gedung telekomunikasi. Oke, kita lanjut. Kita juga akan menemukan soket wall mount. Klik kanan dan pilih impact phone. Coba beberapa kabel tersebut. Kita klik. Nah, kita zoom biar agak jelas ya. Kita zoom. Wih, saran. Oke, nah di sini sudah ada kabel birunya. Phone pada port berapa kabel tersebut terhubung. Nah, ini kabel biru terhubung ke port Ethernet 0/23 dari patch panelnya ke router 4 pada port gigabit Ethernet 1/0. Nah, lalu kabel tersebut terhubung pada ruangan data center. Klik pada ruangan kontrol jaringan di kota kalian. Klik pada perangkat router dan pada config. Klik pada flash Ethernet. Oke, kita berarti suruh menutup. Oke, kita kembali data center. Pada ruangan maaf, punya ada kesalah pemahaman ya. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan melakukan soket wall mount. Kita masuk ke gedung telekomunikasi office. Nah, pada warna biru ini, nih kabel warna biru ini soket wall mount ya. Ini namanya soket wall mount. Nah, kita disuruh klik kanan dan impact phone. Di sini kita melihat kabel biru ini terhubung pada port ke 4 ya, pada port jack 1. Ya, kita tutup. Nah, kabel wall mount ini terhubung ke ruangan data center. Dan data center ini akan membagikan internet melalui kabel ini ke ruangan kota. Kita akan masuk ke ruang data center. Nah, kita telah berada pada ruangan kontrol jaringan di kota. Jadi seluruh akses kontrol jaringan di kota terhubung ke perangkat-perangkat di gedung ini. Lalu kita akan disuruh klik pada perangkat router dan
pada bagian config. Oke, pada router ini kita klik pada menu config, lalu klik pada flash Ethernet 1/0. Perhatikan alamat IP yang dimiliki apakah satu segmen dengan backbone. Nah, di sini berhubung gigabit Ethernet atau flash Ethernet ya, flash Ethernet 1/0 itu memang alamat IP-nya sama dengan segmen sebelumnya backbone pada perangkat indoor unit, yaitu dengan IP 192.168.100.254. Kita akan cek lagi ya, coba ya. Oke, kita on di backbone tadi. Nah, backbone. Ini memang satu segmen, yaitu dengan segmen C tadi ya, yaitu kelas C, yaitu alamat IP kelas C dengan IP 192.168.100.1. Nah, bedanya tadi cuma di bagian belakang nih ya, yaitu 254 tadi. Oke, kita kembali ke gedung telekomunikasi dan ruangan data center. Lalu pada router. Nah, 100.254. Kita terdapat perbedaan di situ. Dan kita disuruh mengingat apakah ingat dengan alamat IP yaitu 192.168.200.2. Periksa semua server berapa yang dimiliki alamat IP tersebut. Ingat ternyata kalian harus masuk ke dalam desktop dan IP configuration. Nah, IP configuration. Pada bagian keempat ini kita suruh mengingat alamat IP yaitu 192.168.200.2 ya. Lalu kita disuruh untuk periksa semua server. Di sini kan terdapat 3 server 0 My Telco sama dengan web server, dan server 2 My Telco sama dengan DNS, dan server 3. Nah, kita disuruh untuk melihat server masing-masing server apakah ada alamat IP yaitu 192.168.200.2. Mari kita cek untuk server 0 My Telco atau sama dengan web server dulu ya. Kita cek. Nah, di sini terdapat IP yaitu 192.168.200.1. Jadi beda ya, karena kita disuruh untuk yang mencari titik 2 bukan titik 1. Oke, kita close. Kita ke server selanjutnya, desktop IP configuration. Nah, kita sudah menemukan IP yang disuruh untuk kita cek pada server mana, yaitu terdapat di server 2 MyTelco atau server 2 MyTelco sama dengan DNS. Nah, kalau kita cek server 3, di sini IP-nya juga beda, yaitu 200.3. Jadi memang bukan dari server 0 MyTelco atau server 3, tapi memang server 2 MyTelco sama dengan DNS. Nah, lalu kita masuk lanjut ke progres ke 5 ini ya, suruhan ke 5. Yaitu kita disuruh masuk ke menu service dan periksa layanan DNS. Apakah DNS tersebut dalam keadaan on atau belum? Di sini keadaan DNS-nya on. Jadi pada server ini jika DNS sudah on, jadi kita bisa membagikan IP atau apa ya namanya, sambungan antar perangkat atau menyambungkan antar perangkat dengan segmen yang sama. Itu fungsi DNS-nya karena berhubung dengan wireless domain. Nah, jika server ini ternyata DNS-nya sudah on, jadi pada DNS ini jika sudah on, yaitu berfungsi untuk memberikan identifikasi secara hierarkis pada sebuah domain. Karena domainnya tadi memang 200
200-an. Kita cek ya desktopnya. Nah, TS-nya memang 200-an sebuah domain, sehingga komputer juga protokol tidak kesulitan saat mengidentifikasi sebuah alamat. Nah, jadi itu fungsinya dari DNS tersebut pada server. Nah, jadi sekian mungkin pertemuan kita kali ini. Memang di lab activity 4.1 ini kita disuruh cuma ngecek ngecek apakah internet sudah terhubung antar smartphone ke menara, terus menara tersebut terdapat IP berapa, terus sambungan kabel tersebut dibawa kemana dan diarahkan kemana, itu kita cek semua. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mengakui belum cukup menguasai, dan mohon maaf sekali lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.